Halo para pemikir rasional, selamat datang kembali di Nalar Hidup. Kata investasi. Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Grafik saham yang naik turun secara liar? Cerita teman yang uangnya habis di kripto? Atau dunia yang terasa seperti judi, penuh istilah yang rumit dan menakutkan? Ketakutan ini sangat wajar. Ketakutan kehilangan uang hasil jerih payah adalah alasan utama kenapa banyak orang memilih tidak pernah memulai. Mereka lebih memilih membiarkan uangnya diam di tabungan, meskipun nilainya pelan-pelan habis dimakan inflasi. Tapi, bagaimana kalau saya katakan, ada cara berinvestasi yang tujuannya bukan untuk jadi kaya dalam semalam, melainkan memastikan uangmu tidak hilang. Sebuah pendekatan yang logis, aman, dan berdasarkan akal sehat. Di video kali ini, kita tidak bicara soal spekulasi. Kita akan bangun fondasi. Inilah 5 langkah logis pertama untuk mulai berinvestasi. Khusus untuk kamu yang masih pemula dan takut rugi. Langkah logis pertama dalam berinvestasi justru belum menyentuh investasi sama sekali. Bayangkan kamu sedang belajar berlayar. Hal pertama yang kamu butuhkan bukan kapal mewah, tapi pelampung yang kokoh. Dalam dunia keuangan, pelampung itu adalah dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kamu simpan di tempat yang mudah diakses, misalnya di rekening tabungan. Gunanya untuk hal-hal tak terduga, kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan, atau servis kendaraan penting. Berapa besarannya? Umumnya 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Kalau pengeluaranmu 4 juta per bulan, maka dana darurat ideal adalah antara 12 hingga 24 juta rupiah. Kenapa ini penting? Karena jika kamu berinvestasi tanpa dana darurat dan tiba-tiba butuh uang, kamu akan terpaksa menjual investasimu di saat yang salah. Mungkin saat pasar sedang turun. Itulah sumber kerugian terbesar. Selain itu, lunasi juga utang konsumtif. Misalnya utang kartu kredit atau pinjaman online berbunga tinggi. Bunga 20% per tahun akan jauh lebih cepat menggerus uangmu dibanding keuntungan investasi yang hanya 8% per tahun. Jadi langkah pertama, bangun pelampungmu. Amankan posisi finansialmu sebelum melangkah ke laut lepas. Kalau pelampung sudah siap, sekarang saatnya melihat ke cakrawala. Untuk apa kamu berlayar? Berinvestasi tanpa tujuan seperti mengemudi tanpa arah, mudah tersesat, dan bingung kapan harus berhenti. Tujuan finansial akan menentukan 2 hal penting, jangka waktu dan toleransi risiko. Coba kamu tuliskan dengan jelas, untuk beli motor dalam 1 tahun, untuk uang muka rumah dalam 5 tahun, atau dana pensiun dalam 20 tahun, tujuan yang berbeda, membutuhkan kendaraan investasi yang berbeda. Kalau kamu tahu kemana arahmu, kamu akan bisa memilih jalur yang tepat. Bukan sekedar ikut tren. Setelah tahu tujuanmu, kamu juga harus tahu, kamu tipe investor yang seperti apa. Dalam dunia investasi, ini disebut profil risiko. Kalau kamu tidak nyaman dengan kerugian dan ingin uangmu aman, kamu masuk kategori konservatif. Kalau kamu siap sedikit mengambil risiko demi hasil lebih tinggi, kamu termasuk moderat. Kalau kamu berani ambil risiko besar dan tahan banting saat pasar turun, kamu termasuk agresif. Tidak ada yang salah atau benar. Yang berbahaya justru saat kamu memaksakan diri jadi agresif, padahal kamu sebetulnya takut rugi. Disitulah kepanikan dan kerugian dimulai. Jadi, kenali dirimu, agar kamu bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa memikirkan pasar setiap detik. Oke, sekarang kamu punya pelampung, tujuan, dan paham profil risikomu. Saatnya memilih kendaraan. Untuk pemula, pilihan paling logis adalah reksadana. Kenapa? Karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Dan uangmu otomatis tersebar di banyak instrumen, alias sudah terdiversifikasi. Ada 3 jenis reksadana yang cocok untuk pemula. 1. Reksadana, pasar uang. Risiko sangat rendah. Cocok untuk tujuan jangka pendek.
imbal hasil sedikit di atas deposito. 2. Reksadana, pendapatan tetap, berisi obligasi. Risikonya lebih tinggi sedikit, tapi masih tergolong aman. Cocok untuk jangka menengah. 3. Reksadana, indeks meniru indeks saham seperti LQ45. Risikonya fluktuatif, tapi cocok untuk jangka panjang. Warren Buffett sendiri menyarankan ini untuk investor awam. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan dan kenyamananmu. Langkah terakhir, dan yang paling penting, mulai. Kesalahan terbesar pemula adalah menunda. Menunggu momen yang tepat atau menunggu punya uang banyak. Padahal, waktu terbaik untuk mulai berinvestasi adalah kemarin. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Gunakan strategi DCA, Dollar Cost Averaging. Artinya, kamu sisihkan uang secara rutin setiap bulan, tanpa peduli harga pasar. Kadang beli saat mahal, kadang saat murah. Dan hasil akhirnya, kamu dapat harga rata-rata yang stabil. Strategi ini tidak perlu prediksi pasar, tidak perlu panik, hanya butuh disiplin. Mulai dari 100.000 per bulan pun sudah cukup. Yang penting bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Mari kita simpulkan 5 langkah logis pertama agar uangmu tidak hilang. 1. Bangun pelampungmu. Siapkan dana darurat dan lunasi utang konsumtif. 2. Tentukan tujuan investasimu. Tahu kemana arah perjalananmu. 3. Kenali profil risikomu agar kamu nyaman di jalan. 4. Pilih kendaraan aman, seperti reksadana yang sesuai. 5. Mulai sekarang dan lakukan secara konsisten. Tujuan dari video ini bukan untuk membuatmu kaya mendadak, tapi agar kamu tidak kehilangan arah dan dana di awal perjalanan investasimu. Keamanan dulu, keuntungan kemudian. Saat fondasimu sudah kuat, barulah kamu bisa belajar instrumen yang lebih kompleks. Sekarang saya ingin dengar pendapatmu. Dari 5 langkah tadi, mana yang akan kamu lakukan duluan bulan ini? Apakah mulai membangun dana darurat, atau langsung buka akun reksadana dengan Rp100.000? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terus gunakan nalar dalam setiap keputusan hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.